Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa sudah pernah dengar sebelumnya? Jadi, apa sih sebenarnya larutan elektrolit dan elektrolit itu? Bagaimana ciri-cirinya dan apa saja contoh larutannya? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan! Tahukah kamu kendaraan yang kita gunakan menggunakan larutan kimia di dalamnya? Larutan kimia pada kendaraan bermotor digunakan pada aki. Aki menggunakan larutan kimia H2SO4 atau asam sulfat. Adanya larutan asam sulfat pada aki ini dapat menyalakan kendaraan dan juga menyalakan lampu penerangan, sehingga kalian bisa menggunakan kendaraan pada malam hari. Nah, larutan H2SO4 atau asam sulfat merupakan contoh dari larutan elektrolit. Lalu, kenapa ya larutan tersebut bisa digunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor? Untuk tahu jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Larutan adalah campuran antara zat larut dan juga zat terlarut yang bersifat homogen. Umumnya pada suatu larutan, jumlah zat larut lebih banyak daripada jumlah zat terlarut. Berdasarkan kemampuan larutan dalam menghantarkan arus listrik, larutan terbagi menjadi larutan elektrolit, yakni larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit, yakni larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan teori Svante August Arrhenius. Menurut teori tersebut, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi ion-ion. Ion-ion inilah yang kemudian bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dia terurai menjadi ion-ionnya. Sebagai contoh, yakni H2SO4 atau asam sulfat yang merupakan zat elektrolit. Dalam larutannya, ia akan terurai menjadi H+ dan juga SO4 2-. Larutan elektrolit terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit kuat, zatnya terionisasi sempurna sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sementara pada larutan elektrolit lemah, zatnya tidak terionisasi sempurna sehingga kurang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Untuk mengidentifikasi larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit dapat menggunakan alat uji daya hantar listrik larutan. Alat ini terdiri dari elektroda, kabel, lampu, baterai, dan gelas kimia sebagai wadah larutan. Contohnya, larutan elektrolit kuat asam klorida atau HCl. HCl terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Ion-ion ini kemudian akan bergerak bebas di dalam larutan. Ion Cl- akan berada di elektroda positif atau anoda, sedangkan ion H+ akan berada di elektroda negatif atau katoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, mana ion Cl- akan melepaskan 2 elektron dan berubah menjadi Cl2. Elektron ini kemudian akan bergerak menuju ke katoda. Sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi, di mana ion H+ menangkap 2 elektron dan kemudian berubah menjadi H2. Dari reaksi tersebut, ciri atau gejala yang dapat teramati yakni pada elektroda akan terdapat banyak gelembung dan lampu menyala dengan terang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri larutan elektrolit kuat yakni lampu menyala dengan terang dan terdapat banyak gelembung.
Identifikasi kedua yakni larutan elektrolit lemah, yaitu asam klorida atau HF. HF terionisasi menjadi H+ dan F-. Namun, pada larutan elektrolit lemah, zatnya tidak terionisasi secara sempurna, sehingga dalam larutannya tidak terdapat banyak ion-ion yang bergerak secara bebas. Reaksi yang terjadi pada larutan elektrolit lemah sama dengan larutan elektrolit kuat. Namun, karena zatnya tidak terionisasi secara sempurna, maka pada ciri atau gejala yang teramati terdapat perbedaan. Pada larutan elektrolit lemah terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, lampu redup dan sedikit gelembung. Atau yang kedua, lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Sehingga dapat disimpulkan ciri larutan elektrolit lemah yakni lampu menyala redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Identifikasi ketiga yakni pada larutan non-elektrolit, yaitu larutan gula atau C6H12O6. C6H12O6 tidak terionisasi atau tetap pada molekulnya, sehingga ciri yang teramati yakni tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Dapat disimpulkan bahwa ciri larutan non-elektrolit adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah sudah paham? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan sorotan berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini. Ingat, tetap semangat belajar, semangat bertumbuh, dan semangat berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.